Pertama yang akan ditanya, ya, pertama yang akan ditanya seorang hamba di dalam kuburnya adalah sholatnya. Bagaimana sholatnya? Ya, bagus nggak sholatnya? Tepat waktu nggak sholatnya? Diundur-undur nggak sholatnya? Dan pertama yang ditanya adalah sholat dalam ba'd riwayat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zayyina bil ikhlasi was sidqi wal khauf wa raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma asimna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa sulih minna ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma nakki wa saffi qulubana min al hikdi wal hasad wal baghdha' wal ujub wa jami'i amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatan-Nya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Begitu juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, nikmat kita berkumpul kembali di dalam melaksanakan daripada kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua. Kita lanjutkan dalam kitab Sulam Mutafiq sampai daripada kewajiban bagi mukallaf, orang yang baligh, orang yang dewasa dan berakal, untuk meninggalkan seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahyun murtaqibiha wa man'uhu ghahran minha in qadara alaih. Di samping meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bagi orang yang dewasa dan berakal wajib bagi mereka untuk mencegah murtaqibuha, mencegah kemungkaran bagi mereka yang melakukannya. Ai muharramat, ya, yaitu mencegah bagi mereka yang melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai fa'iluha walau sabiyan, orang yang melakukan kemaksiatan. Kita yang berakal, dewasa, kalau kita bisa mencegahnya, cegah, ya. Walau sabiyan, walaupun yang melakukan kemaksiatan itu anak kecil, bukan orang besar. Walaupun anak kecil, maka wajib bagi kita yang tahu, ya, maka kita harus cegah mereka di dalam berbuat kemungkaran. Wa mana'uhu ghahran minha al-muharramat in qadara alaihi ay nahya wal man'a bil yadin aw bil lisan, ya. Dan kalau bisa man'uhu, larang dia untuk melaksanakan kemaksiatannya, dilarang, dicegah, ya. Qahran minha, kalau kita bisa dan mampu untuk mencegahnya dengan agak sedikit nasihat yang agak yang agak keras, lakuin, ya. Nahyun wal man'u bil yadin aw bil lisan, atau kita mencegahnya dengan tangan kita. Kalau bisa mencegah dengan tangan kita, maka kita lakukan. Kalau bisa mencegah dengan lisan kita, maka harus kita
lakukan. Tapi jangan sampai ya, jadi amar ma'ruf nahi munkar itu mengajak orang kebaikan bil ma'ruf, dengan kebaikan. Mengajak orang kemungkaran, mencegah orang dalam kemungkaran bil ma'ruf, dengan kebaikan juga. Bukan dengan bukan dengan kekerasan, ya, harus dengan kebaikan. Karena kalau dengan kekerasan takutnya itu kemungkaran, kemaksiatan bukannya hilang tapi malah makin lebar. Malah makin banyak yang melakukan kemaksiatan tersebut. Sebenarnya kemaksiatan tersebut nggak perlu diekspos, karena kalau diekspos orang yang nggak tahu jadi bisa tahu. Orang yang nggak tahu jadi bisa tahu. Yang nggak tahu apa-apa jadi bisa tahu gara-gara apa? Gara-gara diekspos, gara-gara gara-gara diberitakan ke sono kemari yang nggak tahu jadi tahu. Itu kemaksiatan, bukannya hilang malah makin banyak yang tahu, ya, makin banyak. Sehingga dulu diceritakan ada orang, naudzubillah min dzalik, ada orang di dalam kawasan prostitusi, ya, jadi nggak ada ustadz tahu daerah tersebut itu daerah prostitusi, ya. Akhirnya ketika dia khutbah Jumat, wah, ini kesempatan saya untuk, ya, mencegah kemungkaran. Ini kemungkaran nih, harus saya cegah. Harus saya bicarakan di atas mimbar tentang lokalisasi prostitusi. Ketika dia naik ke atas mimbarnya, dibicarakan itu di tempat sana ada prostitusi begini, tempat melakukan maksiatan begini. Udah kelar, selesai khutbah, selesai. Besok malamnya ada tamu datang ke rumahnya itu Ustaz. Bawain makanan. Bawain makanan ke tempat Ustaz. Ustaz, terima kasih banyak. Kenapa? Gara-gara Ustaz kemarin khutbah Jumat, tamu kita tadinya sepi jadi banyak. Nah, ini namanya melebarkan kemaksiatan, bukannya menghilangkan, tapi makin lebar. Ini yang bahaya. Makanya harus betul-betul di dalam amar ma'ruf nahi munkar supaya nggak salah. Bukannya ngecegah, dia malah mengiklankan lagi, ya, malah mengiklankan, mempromosiin. Nah, ini yang salah. Ya, jadi harus betul-betul tahu betul supaya kemungkaran itu hilang, bukan malah makin lebar, bukan malah makin besar, enggak, ya, begitu. Nah, kalau bisa mencegahnya, maka cegahlah dengan tangan, ya, atau dengan lisan. Wa illa, kalau nggak bisa, saya nggak bisa cegah pakai lisan, saya nggak bisa cegah dengan tangan kita. Wa illa bi anna ajaza anin nahyi wal mana'i ma'al qahri bidzalika wajaba alaihi ayunkir dzalik. Nah, kalau nggak bisa mencegahnya dengan tangan dan juga dengan lisannya dia, maka wajib baginya mengingkari hal tersebut. Jadi jangan nggak mengingkari, saya nggak bisa nih rubah pakai tangan kemungkaran ini, nggak bisa rubah pakai lisan. Maka dengan itu yang terakhir, apa yang terakhir? Nih, di hati kita ngomong bahwa hal tersebut adalah kemungkaran yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal tersebut, kemaksiatan tersebut adalah kemungkaran yang dibenci oleh Allah. Ai al-madzkuru fil muhamminal muharramat. Yang dilakukan itu adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa fa'iluha ay ayyakrahahu wa yanhahu biqalbih, ya. Jadi cukup di dalam hatinya mengatakan bahwa hal tersebut kemungkaran dan hal tersebut adalah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya pengingkaran dalam hati, ya. Adanya pengingkaran di dalam hati. Lama rawa Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan, ya, oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Sesungguhnya Abi Sa'id Al-Khudri ini mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman."
Katanya Abi Sa'id Al-Khudri, saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa di antara kalian ya yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Ya, rubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati, kalau enggak bisa merubah dengan tangannya, fa bilisanih, maka rubah dengan lisannya. Ya. Fa in lam yastati fa biqalbih. Kalau dia tidak bisa merubahnya dengan lisannya, maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Nah, itu adalah selemah-lemahnya iman. Apa selemah-lemahnya iman? Yaitu mengingkari perbuatan kemungkaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man ra'ah, ya, ai absaru aw alama wa hadza aqrab. Nah, di hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, man ra'a minkum, siapa yang melihat. Yang melihat artinya langsung melihat dengan matanya dia. Ya, bukan mendengar enggak, tapi melihat. Yang melihat dengan apa? Dengan matanya. Au alama, atau dia tahu tentang kemungkaran, atau dia melihat kemungkaran. Ya, wa qauluhu minkum, man ra'a, siapa di antara kalian yang melihat atau mengetahui, minkum, dari kalian. Siapa minkum itu? Ai min ummah, min hadhil ummah, yaitu umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lal mukhatibina faqat, bukan hanya yang berbicara aja, bukan hanya yang dibicarakan aja. Dibicarakan itu kan ketika itu Rasulullah kan ngomongnya sama sahabat. Berarti sahabat doang? Enggak, bukan orang yang diajak bicara aja, tapi semua keseluruhan umat Nabi Muhammad. Dari zaman sahabat sampai zaman kita. Kalau kita melihat itu kemungkaran, kita tahu itu kemungkaran, nah kita termasuk orang yang bertanggung jawab untuk mencegahnya. Bukan hanya kalangan dulu aja, enggak, tapi Rasulullah mengatakan minkum. Minkum artinya umat ini. Ya, jadi terus tuh sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya. Jadi hadis ini berlaku terus, bukan hanya berlaku di zaman sahabat, tapi berlaku terus, ya, sampai hari kiamat. Minkum, yaitu hadil ummah. Wa qauluhu munkaran, siapa di antara kalian yang melihat, mengetahui umat ini, ya, tentang kemungkaran. Kemungkaran itu apa sih? Kemungkaran itu huwa ma laisa fihi ridallahi ta'ala min qaulin aw fi'lin. Kemungkaran itu adalah perkataan dan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita lihat nih, bukan orang mabuk aja itu kemungkaran. Perzinahan, bukan perzinahan aja itu kemungkaran. Pokoknya segala perbuatan, segala perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah itu kemungkaran. Nah, jadi apa tuh namanya? Oh, bukan hanya perbuatan aja, perkataan juga. Ada orang bicara kotor, ada orang bicara apa tuh namanya, bicaranya nggak bagus, mencaci, memaki, itu juga kemungkaran. Bukan hanya kita melihat, kemungkaran nih, ya. Ini mabuk-mabukan kemungkaran nih. Oh, dikata-katain tuh orang yang mabuk ini. Dia kemungkaran, ente juga kemungkaran, berbuat kemungkaran. Kenapa? Dengan perkataannya ente juga berbuat kemungkaran. Ya. Gitu. Jadi segala perbuatan dan perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu kemungkaran. Jadi misalkan di keluarga kita ada yang bicara nggak bagus, ya, dengan omongan kotor dan lain sebagainya. Ini juga kemungkaran. Ini yang harus kita cegah, yang harus kita nasihatin. Bukan di luar rumah aja, tapi di dalam rumah juga berbuat kemungkaran. Nah, makanya yang lebih utama itu kita cegah kemungkaran itu, yang lebih utama di dalam rumah kita dulu. Ini kemungkaran masih ada nggak? Ya, kalau kita udah beresin, udah cegah dan lain sebagainya, nanti lama kelamaan, ya, lingkungan kita akan berubah sendiri dengan perubahannya kita. Kalau kitanya nggak berubah, kita mencegah kemungkaran di luar rumah doang, di dalam rumah kagak benar nih, masih ada kemungkaran, nggak bakal benar-benar yang di luar rumah. Kitanya dulu benerin yang dalam rumah. Ya, nanti lingkungan akan ngikutin. Ya, munkaran, ya, wal ma'ruf didduhu. Nah, apa itu ma'ruf? Kebalikannya. Ma'ruf itu adalah perkataan dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah.
sholat, ngajak orang ta'lim, duduk di majelis ilmu, berzikir dan lain sebagainya, itu ma'ruf. Itu sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Perkataannya perkataan yang bagus, ya, tanpa cacian, tanpa makian, tanpa perkataan kotor dan lain sebagainya. Nah, itu namanya ma'ruf, ya. Perkataan dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yughayyirhu, maka rubahlah. Ya, maka rubahlah fayuziluhu biyadihi. Ya, falyughayyirhu artinya rubahlah. Rubahnya apa? Fayuziluhu biyadihi, maka hilangkan kemungkaran itu dengan tangannya. Fa in lam yastati izalati bima dzukira fa bilisani. Kalau enggak bisa menghilangkan kemungkaran dengan tangannya, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati fa biqalbi. Kalau enggak bisa dengan lisannya, maka dengan hatinya. Cuma ada 3. Hilangkan dengan tangan kalian, hilangkan dengan lisan kalian, atau hilangkan dengan hati kalian. Artinya hilangkan dengan hati yang tadi itu, mengatakan, oh ini perbuatan kemungkaran, ini adalah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu wa dzalika dhaful iman. Ya, menghilangkan kemungkaran dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Ai agalu thamaratil iman idz fihil karaha faqat. Ya, yaitu paling rendahnya kadar keimanan adalah melihat kemungkaran, dia hanya merubah dengan hatinya. Ya, dia hanya merubah dengan hatinya. Wa qad jaa fi riwayatin, itu dulu ada Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Habib Hasan bin Abdullah Syatiri itu beliau waktu dulu pernah ke Singapura. Ya, dia pernah ke Singapura. Ketika masuk di hotel Singapura, tempatnya dia nginep, disediakan penginapan hotel di Singapura, masuk ke lift. Ketika beliau masuk duluan ke lift, kemudian masuk 2 orang barat, ya. Orang barat, laki sama perempuan, ya. Dia pegangan, dia pegangan, dipelukan, belakangnya dia nih Habib Hasan, sampingnya mukanya udah agak marah nih, pengawal udah agak marah, dia nih. Ya. Kemudian didoain sama Habib Hasan, Allahumma kama farahtahum fi dunya fafarihahum fil akhir. Ya Allah, sebagaimana dia gembira di dunia, maka gembirakan dia juga nanti di akhirat. Kan orang kalau lagi berduaan, lagi pacaran kan senang-senang banget. Ya, senang-senang banget. Enggak pakai lisan, enggak pakai tangan, ya, enggak pakai lisan, tapi pakai hati, pakai doa. Ya Allah, kama farihahuma fid dunya fafarihahuma fil akhir. Ya Allah, sebagaimana dia gembira di dunia, dia senang di dunia, senangin juga di akhirat. Udah sampai di lantainya dia keluar, Habib Hasan terusin sampai lantainya keluar. Dia keluar, beberapa hari kemudian itu yang laki dengan yang perempuan masuk ke dalam agama Islam. Dia masuk ke dalam agama Islam. Ya, makanya jangan diem aja, ya. Kita nggak bisa ngerubah kemungkaran pakai tangan, nggak bisa ngerubah kemungkaran pakai lisan, paling nggak rubahnya pakai hati, pakai doain dia, ya. Doain juga dia. Sama seperti Abu Yazid Al-Bustami, ya, rahimahullah. Abu Yazid Al-Bustami sama seperti itu. Ketika dia selesai ngajar, dia mau pulang ke rumahnya, ada segerombolan pemuda pada mabok-mabokan. Oh, kalau mabok-mabokan kan, senang, ketawa-ketawa. Dia lewat, nggak diusik tuh orang lagi mabok. Ya, ini orang wali besar, Abu Yazid Al-Bustami, orang wali besar, dia nggak diusik, nggak diapa-apain. Ya, akhirnya dia lihat segerombolan pada pemuda, dia doain, ya Allah, kama farihum fid dunya fa farihahum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana mereka gembira di dunia, gembirakan juga di akhirat. Enggak lama dari situ itu orang yang mabuk taubat semuanya. Ya. Itu enggak lama dari situ taubat semuanya. Yang ngedoain wali, ya, yang ngedoain wali diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Wa izalatu bima dzukira fa bi lisani. Ya, kalau agala thamaratul iman idh fihi lil karahati faqat. Ya, wa qad jaa fi riwayatin wa laysa wara'a dzalika minal imani habbatun khardalin ay lam yabqa
wara'a hadhil martabah martabatun ukhra. Jadi setelah merubah kemungkaran itu dengan hatinya, maka enggak ada lagi setelah itu. Cuma sampai situ doang, mentok. Itulah selemah-lemahnya iman. Paling rendahnya iman adalah mencegah kemungkaran hanya dengan hatinya. Setelah itu enggak ada lagi, ya. Tidak ada lagi tingkatan setelah itu. Li'annahu idza lam yakrahahu biqalbi faqad radiya bil ma'siyah. Kenapa? Karena kalau tidak mengingkari dengan hatinya, berarti dia ridho terhadap kemaksiatan tersebut. Jadi harus ada rasa enggak ridho terhadap kemaksiatan walaupun dengan hatinya. Walaupun dia enggak bisa mencegah dengan tangannya, enggak bisa mencegah lisannya, paling enggak dengan hatinya. Jangan enggak ada sama sekali. Enggak la bil yad wala bil lisan wala bil qalb. Enggak dengan lisan, enggak dengan tangan, enggak dengan juga enggak juga dengan hati. Nah, ini salah. Artinya kalau kau enggak mengingkari itu perbuatan kemungkaran dalam hati, berarti kau ridho dengan kemaksiatan tersebut. Ya. Berarti ridho dengan kemaksiatan. Walaisa dzalika minasya'nil iman, karena orang yang ridho terhadap kemaksiatan itu bukan bagian dari keimanan. Ya. Kau ridho terhadap kemaksiatan maka bukan bagian dari keimanan. Fa'alima min dzalika annahu la yakfil wa'ad liman amkanahu izalatul liyad wala karahal qalb liman gudira alaihi nahi bilisan. Maka di sini kita bisa mengetahui, ya, maka enggak cukup memberikan nasihat kepada orang yang mampu untuk menghilangkan kemungkaran dengan tangan. Ya. Jadi kalau dia bisa dengan tangan, laksana dengan tangan, bukan dengan lisan, bukan dengan nasihat. Wala karahal qalb liman qudira ala nahi bilisan, dan juga tidak ada sesuatu karahatul qalb, ya, tidak ada kebencian di dalam hati kepada orang yang mampu menghilangkan kemungkaran dengan lisannya dia. Jadi 3 tingkatan tuh, dengan tangan, dengan lisan, dan juga dengan hati. Nah, ini hati terakhir. Enggak ada lagi yang keempat, yang kelima enggak ada. Ya, paling enggak ada keingkaran perbuatan mungkar tersebut di dalam hati kita. Jangan diem aja. Ya, wala hati juga enggak ada tidak mengingkari perbuatan kemungkaran, enggak boleh. Ya, paling enggak di dalam hati. Nah, ada yang mengatakan, ya, 3 tingkatan ini bagi orang yang bisa menghilangkan kemungkaran dengan tangan siapa? Bagi penguasa. Bagi penguasa yang mereka sudah sudah mempunyai kekuasaan dan punya tanggung jawab, maka wajib bagi dia menghilangkan kemungkaran dengan tangannya. Kayak apa? Kayak orang misalkan diangkat menjadi RT. Nah, ini kesempatannya dia. Kesempatannya dia memimpin daripada warganya untuk mencegah kemungkaran. Orang diangkat menjadi RW. Nah, ini kesempatannya dia. Kalau warga dengan warga kan, karena dia nggak punya kekuasaan, nggak punya jabatan, akhirnya nggak didengar. Nah, siapa yang didengar? Orang yang punya kekuasaan. Diangkat menjadi RW, diangkat menjadi lurah, diangkat menjadi diangkat menjadi gubernur dan lain sebagainya. Ini kesempatannya dia untuk mencegah kemungkaran dengan tangannya dia. Ya, dengan tangannya dia. Nah, kalau mencegah kemungkaran dengan lisannya siapa? Bagi para penasehat-penasehat, penceramah-penceramah, ya. Maka mereka gunakan lisannya itu untuk mencegah kemungkaran. Mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Nah, adaful iman, selemah-lemahnya iman siapa? Yang mencegah kemungkaran itu dengan hatinya, ya. Mencegah kemungkaran dengan hatinya. Dulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab juga ada orang yang seperti itu, ya, orang berbuat kemungkaran, sehingga Sayyidina Umar ini dapat aduan bahwa ada warganya yang mabuk-mabukan di rumah, sehingga diselidikin sama Sayyidina Umar, dilihatin, ini orang diikuti dari belakang, katanya benar dia beli khamar di pasar, kemudian dibawa ke rumahnya. Jadi dia mabuk-mabukan di rumahnya. Di rumahnya udah ada temannya.
Ketika di rumahnya udah ada temannya, digerebek nih ceritanya, digedor pintunya, masuk ke dalam, kemudian melihat mereka benar-benar dalam keadaan mabuk-mabukan. Kalian telah berbuat kemungkaran, kalian telah melanggar daripada syariat. Kemudian orang yang mabuk ini mengatakan, wahai Sayyidina Umar, bukan kami aja yang melakukan kemungkaran, kamu juga melakukan kemungkaran. Apa? Engkau mengikuti saya, memata-matai saya, dan engkau masuk ke rumah tanpa izin. Masuk ke rumah orang tanpa izin, kemungkaran. Masuk ke dalam rumah orang tanpa mengucapkan salam juga kemungkaran. Kami melakukan satu kemungkaran cuma mabuk, tapi engkau melakukan 3 kemungkaran. Tapi engkau melakukan 3 kemungkaran. Engkau mata-matain saya, kau masuk ke dalam rumah enggak izin, kau masuk ke dalam rumah enggak salam. Udah kalau begitu kata Sayyidina Umar, udah kita tobat aja bareng-bareng. Dia tobat, karena juga tobat. Ya, jadi ada caranya semua. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu ada caranya. Gitu. Ya, kemudian idza ma'anahu indal muhaqqiqin anakam idza fa'altum. Wa yajibu ala kulli mukallaf mufarriqatu mawdi'ul ma'siyah. Nah, dan juga kewajiban bagi orang yang dewasa dan berakal untuk meninggalkan tempat-tempat kemaksiatan. Meninggalkan tempat-tempat kemaksiatan, ya. Jangan udah tahu untuk tempat maksiat nanti masih duduk di situ. Ya, keluar. Ya, tinggalkan tempat-tempat yang seperti itu. Tajnibul majalisi su', yaitu menghindarkan dirinya dari duduk-duduk, ya, atau di tempat duduk yang membawa keburukan, khususan majalisi zur wal batil, apalagi duduk-duduk ngobrol-ngobrol di dalam pembicaraan yang zur. Zur apa? Udah isinya bohong semua, isinya kedustaan semua, ya, tinggalin. Wal batil, atau duduk-duduk ngobrol-ngobrol bicaranya tentang kebatilan, ya, bicaranya tentang kebatilan, bicaranya tentang ngaco semua, ya, enggak benar semua, tinggalin, ya, tinggalin. Wa raswah wa qata'u su'il ladina badalu, ya, isinya kita ngobrol situ isinya nyuap menyuap mulu, ya, ini suap sini, ini suap ini. Rashi wa murtashi finnar, kata Rasulullah SAW. Orang yang disuap sama menyuap, ya, dia menerima suap, dan yang menyuap dua-duanya di neraka. Dua-duanya di neraka. Itu nyuap, neraka. Nerima suap, di neraka. Rashi wa murtashi finnar. Menyuap dan disuap itu ada di dalam neraka, masuk ke dalam neraka. Kalau sampai dia belum bertobat sebelum mati, sebelum meninggal. Kalau dia sempat bertobat, nah itu udah urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita duduk ngobrolnya udah ngobrol nggak benar, ngobrolnya kebatilan, ngobrolnya tentang nyuap-menyuap satu dengan yang lainnya, ini dengan tinggalin, ya, tinggalin majelis-majelis seperti itu, ya, tinggalkan. Wa raswa qada'i su'il ladina badalu wa anil haqqi adalu. Enggak ada membicarakan tentang kebenaran, enggak ada, ya, membicarakan tentang kebenaran enggak ada, tinggalin, ya. Wal haram akalu, ya, walil haram akalu, bicaranya tentang ada nih dapat hasil rumah nih dari perjudian, jadi bandar judi, wah semuanya udah kagak benar semua, ya. Tentang yang haram udah nggak apa tuh namanya, udah nggak ditinggalkan lagi, tapi berbangga dengan hasil dari pekerjaan yang haram, ya, berbangga dengan hasil dari pekerjaan yang haram. Udah dah nggak benar semua, ya, tinggalin. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu tergantung siapa teman duduknya. Dia duduk lama-lama di situ, lama-lama ya dia bakal jadi begitu. Lebih baik tinggalkan, ya, tinggalkan yang begitu. Walil harami akalu, qala al-Fashni. Wal haram min haitsu wasafa bil
bil hurmati mata wa'adallahu murtaqibahu fa'iluhu bila udzur bil iqab. Ya. Dan juga wajib bagi orang yang dewasa dan berakal, ya, untuk menjauhkan daripada perkara-perkara yang haram, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam janjinya bagi orang yang, ya, melakukan daripada perkara-perkara yang haram maka akan diiqab, ya, akan disiksa, ya. Ai fa'iluhu bila udzur bil iqab, yaitu orang yang mengerjakan sesuatu yang haram tanpa udzur maka dia akan diazab, ya, biwuqul iqab fil akhirah adlan minhu ta'ala, yaitu akan diazab atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keadilan, ya. Allah sudah membuat dan memperingatkan kepada orang jangan berbuat yang haram. Yang haram udah jelas, yang halal udah jelas. Masa masih milih yang haram juga? Ya, yang haram udah jelas, yang halal udah jelas. Masa masih milih yang haram? Ente milih yang haram, lakukan yang haram, makanya ente dapat siksa. Itu keadilannya Allah. Nanti kapan siksanya? Siksanya nanti di akhirat. Ya, itu keadilannya Allah. Kenapa? Kan udah diperingatin. Udah dikasih tahu, di Al-Qur'an ada, di hadis Nabi ada. Kenapa masih melakukan yang haram? Itu kan namanya Allah Subhanahu wa taala adil. Ya. Namanya Allah Subhanahu wa taala adil. Kalau melakukannya dengan uzur, dia melakukan yang haram uzur. Seperti apa? Misalkan, ya, kalau dia tersesat di hutan, nggak ada makanan, makanan nggak ada, dia cari kemari ke sono, udah lapar banget. Yang dilihat depannya dia ada ada hewan yang haram yang nggak boleh dimakan. Boleh nggak dia dimakan? Boleh, silakan. Tapi makannya itu jangan sampai kenyang. Makannya cukup untuk menyambung hidup buat besok cari yang halal. Jangan mentang-mentang, wah banyak daging nih, habisin dagingnya, kenyangin perutnya. Nggak boleh. Ambil sedikit untuk menyambung hidup besok. Udah ada tenaga, energi buat besok cari lagi yang halal, itu tinggalin. Ya, nah itu namanya uzur. Dapat siksa nggak? Nggak dapat siksa, karena dalam keadaan darurat. Kalau di sini kan daging banyak, ayam banyak, kambing banyak, masa ente pilih yang haram? Kan nggak mungkin. Ya, uzur apa ente? Nggak ada uzurnya, ya, nggak ada uzurnya. Begitu. Nah, itu merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan siksaan kepada orang yang melakukan perkara-perkara yang haram. Wa yaghfi fi sirqil iqab wujuduhu li wahid minal usati ma'al afu an ghairihi afadu mahali. Wa wa'ada tarikuhu ay imtithala lizawab fal imtithalu huwa ay yakuffa nafsuhu anil haram, ya, lidai nahi syar'i, ya. Dan juga wajib bagi orang yang dewasa dan berakal, ya, untuk untuk mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana bagi orang yang meninggalkan yang haram akan diberikan pahala. Mengerjakan yang haram mendapatkan siksa, meninggalkan yang haram dapat pahala. Ya. Meninggalkan yang haram dapat pahala, imtithalan bisawab, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya meninggalkan yang haram itu artinya, ya, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang haram dalam syariat. Dijaga dirinya. Oh, ini saya udah belajar syariat, ini haram, nggak boleh saya makan. Ya, saya udah belajar syariat, ini haram, jangan dimakan. Jadi dia menjaga dirinya dari hal-hal yang haram di dalam syariat. Bi khilaf ma law tarakahu li nahwi khaufin minal makhluk. Kecuali kalau dia meninggalkan yang haram itu karena takut terhadap makhluk, manusia. Misalkan manusia mengatakan, makan nih teh, ini yang haram nih, makan. Kalau nggak makan saya bunuh. Wah, makan sampai kagak nih. Kalau nggak makan saya bunuh, udah pistol di sininya dia. Kalau nggak saya bunuh. Ya udah, terpaksa dia makan. Dia makan, ya, dia makan hal tersebut karena dia takut
akan manusia, ya, dia tidak meninggalkan dia meninggalkan yang haram karena takut terhadap manusia, maka tidak dapat pahala, nggak dapat pahala. Kalau dia meninggalkan yang haram karena takut kepada Allah, dapat pahala. Tapi karena takut kepada manusia, ya, dia nggak mendapatkan daripada pahala. Walau tarakahu li nahwi khaufi minal makhluk, ya. Kalau seandainya dia meninggalkan yang haram, ya, meninggalkan yang haram itu karena takut kepada makhluk, maka dia tidak mendapatkan pahala. Wahaya'un minhu, atau malu dengan orang, saya nggak mau mabuk misalkan saya malu sama tetangga saya. Nah, ini kan meninggalkan yang haram. Dia dapat pahala nggak? Enggak. Kenapa? Karena ente meninggalkannya malu kepada manusia. Kecuali meninggalkannya, ya, karena karena mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu baru dapat pahala. Tapi kalau meninggalkan yang haram karena takut, karena malu kepada manusia, maka nggak dapetin pahala. Kan dia ninggalin yang haram juga, ninggalin mabok, ya, ninggalin ini, ninggalin maksiat. Saya takut ninggalin maksiat, takut ketahuan sama tetangga, takut ketahuan sama orang, takut ketahuan sama teman. Ini kan ninggalin maksiat, dapat pahala nggak dia? Nggak. Kenapa? Karena ninggalinnya bukan karena Allah, ninggalinnya karena manusia. Awajazanhu fala yuthab, ya, atau dia meninggalkan yang haram karena nggak mampu, ya, untuk melakukan hal tersebut, ya, nggak mampu. Misalkan patungannya gede-gede, dia nggak punya duit, ya, udah deh, saya nggak mau mabok, saya nggak bisa patungan, nggak ada duit buat patungan. Ini kan ninggalin kemungkaran, ya, ninggalin yang haram. Dia dapat pahala nggak? Enggak. Kenapa? Dia nggak punya duit, ya. Kecuali kalau dia meninggalkannya karena Allah, baru dapat pahala, ya. Ya, gitu. Wa kadza in tarakahu bila ghasad kama fi tagrir Syekh Ahmad Ad-Dimyati. Begitu juga orang yang meninggalkan kemungkaran karena nggak ada niat apa-apa. Nggak mau melakukan kemungkaran, nggak ada niat apa-apa, nggak takut sama manusia, nggak malu sama manusia, nggak mampu untuk melakukan tersebut, nggak ada, ya. Meninggalkan keharaman juga, meninggalkan yang diharamkan juga tidak karena takut kepada Allah, nggak ada, udah nggak ada niat apa-apa. Dapat pahala nggak dapat, ya, nggak dapat. Maka ketika mau mendapatkan pahala, tinggalkan perbuatan haram tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian faslun fi awqatis shalah maktubah wa ma yadhkuru ma'ah, ya. Kemudian boleh selesai itu, ya, pasal tentang kewajiban wajib menunaikan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Kemudian dilanjutkan faslun fi awqatis shalah maktubah, pasal tentang waktu-waktu sholat wajib, wa ma yadhkur ma'ah, ya, dan apa yang disebutkan dan apa yang akan disebutkan berhubungan dengan sholat. As-sholat umul ibadat wa mi'rajul mu'minin, ya, wa munajah rabbal alamin. Sholat itu adalah pangkalnya ibadah, ya. Pokoknya ibadah itu sholat. Itu paling pokoknya ibadah itu sholat, paling pokoknya. Makanya ditaruh setelah syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, rukun Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian iqamus shalah, mendirikan daripada sholat. Berarti sholat ini sangat penting. Kata Nabi Muhammad SAW, man aqama shalah faqad aqama din, wa man taraka shalah faqad hadama din. Orang yang meninggalkan, orang yang mengerjakan sholat, maka dia telah mendirikan agamanya. Orang yang meninggalkan waman taraka shalah, orang yang meninggalkan salat faqad hadama din, maka dia telah menghancurkan daripada agamanya. Berarti salat itu kan penting, ya, salat itu penting. Kita ngerjain Ramadan, puasa Ramadan cuma setahun 1 bulan. Zakat setahun kadang-kadang. Ada zakat yang yang kita temukan langsung kita bayar zakat. Paling banyak setahun. Haji atau umroh kapan aja kita bisa mampu kita lakukan. Tapi kalau sholat enggak. Sholat itu setiap hari, setiap waktu, ya.
setiap waktu. Makanya itu sesuatu yang sangat penting. Saking pentingnya sholat itu, ya, Rasulullah SAW menerima perintah sholat itu harus bertemu dengan Allah. Zakat cukup dengan apa itu namanya, wahyu, dengan ayat. Haji cukup dengan wahyu. Zakat cukup dengan wahyu. Puasa Ramadan cukup dengan wahyu. Tapi sholat nggak bisa. Nah, saking pentingnya itu sholat, maka perintah sholat itu harus Rasulullah SAW harus dijemput dulu, harus bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu, baru diperintahkan untuk sholat. Berarti sholat itu penting, sangat penting. Ya, bahkan dalam hadis disebutkan awalu ma yas'alul abda fi qabri as-shalah. Pertama yang akan ditanya, ya, pertama yang akan ditanya seorang hamba di dalam kuburnya adalah sholatnya. Bagaimana sholatnya? Ya, bagus nggak sholatnya? Tepat waktu nggak sholatnya? Diundur-undur nggak sholatnya? Itu pertama yang ditanya adalah sholat dalam ba'd riwayat. Ya, pertama tanya ada sholat. Berarti yang kalau ada yang ditanya di dalam kubur pertama kali kita wafat, ada pertanyaan dalam kubur, berarti itu sesuatu yang sangat penting. Ya. Nah, makanya salat itu adalah umul ibadah. Pokoknya ibadah adalah salat. Ente zikir, ente zakat, haji, puasa Ramadan, tapi nggak salat, ngapain? Ya, tapi nggak salat, bagaimana? Pokoknya aja nggak dikerjain. Dia mengerjakan hanya setelah pokoknya. Yang pokoknya kan nggak dikerjain. Ya. Yang pokoknya nggak berarti sama sekali, ya, nggak berarti sama sekali. Nah itu. Wassalatu umul ibadat, dan maka salat itu adalah pokoknya ibadah. Wa mi'rajul mu'minin, dan salat itu adalah mi'rajul mu'minin. Mi'rajul mu'minin itu bertemunya orang-orang yang beriman kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui salat. Ya, makanya orang-orang dulu itu banyak salatnya. Kenapa? Karena ingin banyak bertemunya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salat wajibnya udah, ya, masih mau ketemu dengan Allah. Dengan apa? Dengan dia memperbanyak daripada salat-salat sunnah untuk selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salat duhanya, salat tahajudnya, salat witirnya, qobliyahnya, ba'diyahnya. Ya, untuk bisa selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mi'rajul mu'min, ya, salat itu adalah mi'rajul mu'minin. Wa munajatu rabbil alamin, salat itu adalah munajat kepada Rabbal alamin, Tuhan semesta alam, ya, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Afadahu Sulaiman al-Jumal, faminal wajib ala kulli mukallaf khamsun salawati fil yaumi wal lailah. Ya, maka wajib bagi orang yang dewasa dan berakal mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, liqauli sallallahu alaihi wasallam khamsun salawatin katabahunallahu ta'ala ala ibadih. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, 5 sholat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hambanya. Ya, 5 kali waktu sholat yang telah ditetapkan Allah, ya, kepada hambanya. Qala sa'il hal alayya ghairiha. Ya, kemudian ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada lagi enggak kewajiban sholat selain 5 waktu itu? Ya, selain 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, selain 5 waktu ini ada lagi enggak yang diwajibkan? Ya, qala la illa anta tawwa, kata Rasulullah SAW, enggak ada lagi kewajiban sholat setelah 5 waktu, enggak ada lagi kecuali hanya sholat sunnah. Kalau sholat sunnah enggak wajib, ya, itu hanya sunnah. Yang mau kerjakan dapat pahalanya besar, yang enggak ngerjain juga tidak apa-apa. Yaitu adalah hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul salahan sya'ni dhahiran wa batinan fid din wa duna wal akhirah dafiyatan li kulli syarr jaribatan li kulli khair lana wa li walidina wa auladina masyayikhana fil afiyah karimna bi kamal futuh wal muluk warsuh was jasad wal qalbi rahrimna bi kamil ilm wal amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillahil azam
walistighnan nas waqtim lana walakum husna fi khairil lutfin wa afiyah ya mila syamila li khairatid dunya wal akhirah la ruhan habib Abdullah bin Hasan bin Tahir wal imam Syekh Nawawi Muhammad Nawawi al-Bantani al-Fatihah.